Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini kita akan lanjut cerita sebelumnya, di mana Sentot dan Edi memasuki kawasan desa yang bernama Desa Siluman untuk memenuhi undangan dari teman SMP dari Mama yang mengundang mereka dalam acara pernikahan dari anaknya. Tapi ternyata ada sebuah misteri yang terus menghantui mereka, sehingga Edi dan Sentot harus berusaha ikut memecahkannya. Nah, seperti apa kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, udara di Desa Siluman kembali terasa damai. Angin yang semalam menderu kini berhembus lembut, membawa aroma tanah basah, bunga melati, dan asap kayu dari dapur-dapur warga yang mulai menyala. Ustadz Imron meninggalkan rumah Pak Badrio dengan langkah mantap. Sorot matanya tajam tapi damai. Ia berjalan sendirian menuju langgar kecil di sudut kampung. Suasana masih hening. Ketika dia mengumandangkan azan subuh dari serambi langgar dengan suara tenang dan dalam, rasanya seperti suara itu membelah lapisan-lapisan gelap sisa malam, memanggil semua makhluk untuk kembali ke tempatnya. Pagi harinya, kenapa ada sapi di sebelahku? Sentot terbangun dengan teriakan khasnya. Ia mendapati tubuhnya melintang bersama seekor sapi betina yang sedang asik mengendus-endus rambutnya dari belakang. Itu sapi tidur bareng kamu dari tadi malam, Tot. Lah kok kamu gak bangunin? Masa aku jadi guling sapi? Kemarin kamu bilang mau dekat sama Alam. Nah, tuh Alam pelukan sama kamu. Deket sama Alam, Ed, bukan jadi bagian dari ternak. Suasana rumah Pak Badrio pagi itu ramai bukan main. Tenda-tenda mulai berdiri di halaman. Ibu-ibu sibuk memotong sayuran, menanak nasi kuning, dan memasak gulai ayam di wajan besar. Beberapa gadis desa sibuk merangkai janur dan bunga untuk dekorasi pelaminan. Ayudia, calon pengantin, sudah dirias separuh wajahnya. Ia tampak cantik dan sedikit gugup, duduk di antara perias dan ibu-ibu yang mengelilinginya. Mama membantu di dapur, sementara Bu Siti mengatur para ibu-ibu agar tidak saling berebut tugas. Di sisi lain halaman, Pak Badrio memanggil Edi dan Sentot. Wajahnya lebih segar, meskipun garis letih semalam masih terlihat. Nak Edi, Nak Sentot, ada tugas penting, tapi jangan panik dulu ya dengarnya. Pak, asal jangan disuruh nangkep pocong ya, saya siap. Tenang, cuma disuruh pasang sesajen ke beberapa titik di kampung ini. Di percabangan jalan, jembatan bambu, dan di ujung batas desa. Sesajen apa ya, Pak? Nasi kuning, ayam kampung, telur rebus, pisang raja, dan bunga melati. Semua sudah disiapkan. Tinggal kalian letakkan saja di tempat yang saya tunjukkan. Wah, kok isinya enak-enak? Semangat amat kamu. Iya dong. Setan aja dikasih sesajen, apalagi yang nganter sesajen. Pasti telurnya lebih banyak. Kalian boleh memakannya kok kalau mau, tapi setelah meletakkannya di tempatnya, dan izin sebelum memakan isi sesajennya. Gak mau ah, takut rebutan sama setan. Gak apa-apa Tot, daripada mubazir. Apa itu mudasir? Mubazir Tot. Iya itu. Mubazir itu menyia-nyiakan makanan. Oke, aku hanya akan ambil telurnya aja. Jangan paksa makan yang lainnya. Gak ada yang maksa lagian.
Edi dan Sentot membawa keranjang besar berisi sesajen dengan penuh hati-hati. Desa masih berkabut tipis. Ayam jago bersautan. Anak-anak mulai keluar rumah. Dan suara alat musik gamelan dari radio tua mulai terdengar samar. Di percabangan jalan pertama, mereka meletakkan sesajen dengan posisi tepat di tengah persimpangan. Sentot lalu berbisik, "Nah, ini buat kamu yang nongkrong di simpang ya. Jangan ganggu acara, cukup jadi penonton aja." "Tot, kamu doa atau negosiasi?" "Aku itu cari amannya aja, Ed. Siapa tahu jin di sini humoris." Di jembatan bambu kecil, mereka juga meletakkan sesajen di sudutnya. Dengan mengendap-endap, Sentot bergumam, "Aku harus kontrasepsi." "Konsentrasi, Tot." Tiba-tiba angin berhembus pelan. Bunga melati dari sesajen bergetar sendiri. Ed, itu bunga goyang sendiri." "Angin, Tot." "Angin atau angin-angin?" "Tot, dah, jangan mulai panik." "Tidak panik, Ed. Cuma kalau nanti ada kepala nongol di sungai, aku lari duluan ya." Paling-paling lompat minta gendong. Itu sportivitas, Ed." "Spontanitas, Tot." Capek aku, Tot, benerin omonganmu yang pleset. Tapi kalau nggak dibenerin bakal salah terus." "Nggak apa-apa, Ed. Pahala kencanamu banyak." "Pahala? Nggak pakai kencana. Emangnya bis? Baru juga diingetin salah lagi." Sampai di titik terakhir batas desa, mereka memasang sesajen dengan tenang. Di kejauhan terlihat plang tua bertuliskan wilayah wewenang leluhur. "Ini perbatasan, Ed. Disinilah batas antara manusia dan yang bukan." "Kamu tahu banyak juga ya?" "Iya, aku cuma ngarang." "Astagfirullah." Setelah selesai, mereka pun kembali ke rumah Pak Badrio saat matahari mulai tinggi. Suasana semakin ramai. Sound system sudah disiapkan. Pelaminan nyaris selesai dan aroma masakan mulai menggoda. Pak Badrio menyambut mereka dengan anggukan bangga. "Terima kasih ya, Nak Edi, Nak Sentot. Kalian sudah bantu menyempurnakan syarat adat pagi ini." "Siap, Pak. Aku dan Edi siap juga kalau nanti disuruh jaga sesajen tengah malam, asal disiapin kopi dan telur. Dan juga jangan ada pocong yang ikut menyeduh." Maaf, Pak. Anak ini suka ngelantur kalau kebanyakan makan telur." "Mabok telur, Pak." Mendengar itu, Pak Badrio pun tak dapat menahan tawanya. Hari itu, kampung siluman tampak begitu hidup. Tenda-tenda putih berderet di halaman rumah Pak Badrio, dihiasi bunga kertas warna-warni dan janur kuning melengkung di tiap sudut. Di langit matahari bersinar cerah, seolah memberi restu atas pernikahan Ayudia, sang putri kepala desa, dengan pujaan hatinya dari desa seberang. Suara gamelan mengalun lembut, bergantian dengan lagu-lagu campur sari dari sound system yang terkadang terlalu kencang. Tamu-tamu berdatangan dari dalam desa, luar desa, bahkan dari dusun yang menurut cerita rakyat sudah lama tak berpenghuni. Semuanya datang membawa senyum dan bingkisan, menciptakan suasana penuh sukacita. Namun, tak semua tamu tampak biasa saja. Sentot yang duduk bersama Edi di pojok tenda mulai mengernyitkan dahi sambil memperhatikan tamu-tamu yang lalu lalang. "Ed, kamu perhatiin nggak? Itu ibu-ibu kok kayak baru dapat warisan semua ya?" "Maksudmu?" "Lihat tuh, gelang emas 1 lengan, kalung tebal kayak rantai sepeda, antingnya. Waduh. Tapi apa? Nggak ada yang pakai sendal, Ed. Kakinya pada kosong. Ada yang tanahnya masih nempel kayak abis lari di sawah." "Wah, ya juga ya. Aneh juga sih kalau dipikir. Atasnya gemerlap, bawahnya suram." "Mungkin itu style di sini, Ed." "Style yang unik ya." "Iya, Ed. Apalagi bajunya warnanya kuning mencolok. Jadi pengen nyiram." "Emangnya kamu kira apaan?" Kalian berdua mending bantu-bantu daripada gibahin orang," ucap Mama yang tak sengaja mendengar obrolan mereka berdua ketika lewat. Sementara itu di tengah halaman,
Ayudhya tampil anggun dalam balutan kebaya merah jambu dan sanggul besar dihiasi bunga melati. Senyum manisnya terpancar meski sempat diganggu rasa takut malam sebelumnya. Di ujung jalan kampung, rombongan keluarga pengantin pria mulai terlihat. Iring-iringan itu datang dengan membawa seserahan, gamelan kecil, dan barisan penari kecil-kecilan. Semua warga bersiap menyambut. Pak Badrio berdiri di depan, mengenakan beskap hitam dan belangkon, menyambut besannya dengan wajah penuh kebanggaan. Prosesi sungkeman, ijab kabul, dan serah-serahan berjalan lancar. Tak ada gangguan, tak ada hujan. Bahkan suara gamelan terasa merdu hingga ke belakang rumah. Ustadz Imron duduk tenang di salah satu kursi dekat panggung. Matanya tajam mengawasi sekitar. Tak sekalipun ia berpaling dari tugas batinnya, menjaga agar dunia manusia dan dunia gaib tidak bersinggungan hari itu. Sesekali angin berhembus, membawa aroma dupa dan bunga melati. Tapi Ustadz Imron tetap tenang. Ia tahu para makhluk dari dunia lain hanya menonton dari balik batas. Mereka tidak menyentuh, setidaknya untuk hari ini. Saat azan zuhur berkumandang, prosesi telah usai. Warga beranjak langgar, termasuk sebagian besar tamu laki-laki. Perempuan-perempuan membantu membagikan nasi berkat. Tapi anehnya, beberapa ibu-ibu yang memakai emas mencolok itu tak terlihat lagi. Entah kemana mereka pergi, seolah menghilang begitu saja. Sementara di langgar, Ustadz Imron menatap ke arah perbukitan. Dalam hati ia tahu, apa yang datang tadi pagi tidak sepenuhnya manusia. Tapi karena mereka datang hanya sebagai penonton dan tidak mencampuri prosesi, maka itu masih dalam batas kesepakatan leluhur. Setelah sholat zuhur, suasana di rumah Pak Lurah kembali semarak. Tenda hajatan semakin penuh. Suara organ tunggal mulai mengalun, menyambut tamu-tamu yang terus berdatangan. Di tengah pelaminan yang dihias janur kuning dan bunga segar, Ayudhya tampak duduk anggun di samping pengantin pria, Purnomo, yang kini resmi menjadi suaminya. Wajah Ayudhya tampak lega dan bahagia, seolah semua ketegangan yang melingkupi malam-malam sebelumnya telah lenyap. Tapi tetap saja matanya sesekali melirik ke arah sudut tenda tempat Ustadz Imron duduk diam, bersarung putih dan berselendang hijau. Tatapannya tajam menyapu keramaian, mengawasi tamu tak kasat mata yang bisa saja menyusup kapan saja. Tepat di sebelah pelaminan, Pak Badrio sengaja menyiapkan sebuah meja dan 4 kursi kosong yang dihias secantik meja tamu VIP. Di atas meja terhidang sesajen, nasi tumpeng kecil, bunga melati, teh manis hangat, dan beberapa kue tradisional. Sentot yang melihatnya berbisik pada Edi sambil mengunyah lemper. "Ed, itu kursi kosong buat siapa ya? Kenapa nggak ada yang duduk?" "Itu buat tamu yang nggak kelihatan." Sentot terdiam sejenak lalu bereaksi. "Astaga, ini kalau ada yang tiba-tiba nyeruput teh di situ, aku bisa pingsan berdiri." Edi menahan tawanya. "Makanya jangan deket-deket situ. Tapi kursinya empuk banget kelihatannya. Sayang banget kosong terus. Coba aja duduk sana." "Jangan ngadi-ngadi, Ed. Aku belum siap disuruh ngikut ke dimensi sebelah." Saat iringan lagu Jawa berganti dangdut koplo, tamu-tamu pun mulai bergoyang pelan. Ibu-ibu mengangkat ujung jarinya. Bapak-bapak hanya mengangguk-angguk sambil minum es teh hangat. Tapi dari sudut tertentu, kadang tampak bayangan sekelebat di kursi kosong itu. Hanya beberapa orang yang peka menyadarinya. Beberapa warga asli kampung bahkan memilih tidak menatap ke arah meja itu terlalu lama. Sudah adatnya begitu, hormat pada yang tidak tampak. Menjelang sore, rombongan keluarga pengantin pria pun mohon pamit. Mereka naik mobil bak terbuka dan sepeda motor, meninggalkan Purnomo di rumah mempelai wanita sesuai dengan adat. Ayudhya tetap mendampingi, mengantar tamu yang tersisa. Sementara Sentot masih mondar-mandir, sibuk mencomot jajanan dari meja tamu. Sentot bilang ke Edi sambil mengunyah kue cucur, "Ed, aku serius loh.
Lihat Ayu dia duduk di pelaminan kayak gitu, bikin pengen juga rasanya. Pengen apa? Duduk bareng? Pengen jadi pengantin, Ed? Kayaknya enak ya. Semua orang menyambut, duduk doang dikasih kado, difoto, dikasih duit, gak usah nyapu, gak usah kerja. Edi geleng-geleng mendengarnya. Ya, tapi itu sehari doang, Tot. Besoknya hidupnya mulai bayar kontrakan, cicilan, anaknya nangis, rebutan remote. Ah, kamu nih perusak suasana. Aku kan lagi berimunisasi. Imajinasi, Tot. Emangnya kamu balita pakai imunisasi? Kapan ya aku bisa menikah? Sabar, tunggu giliran. Aku aja belum. Emangnya kamu juga mau menikah, Ed? Ya iyalah, semua orang itu bakal menikah. Tapi aku gak pernah melihat Mbah Temon menikah. Dia itu udah menikah, tapi zaman dinosaurus. Di lain tempat, Mbah Temon yang sedang makan tiba-tiba tersedak dan batuk-batuk. Siapa ini yang sudah ngomongin aku? Saat langit sore mulai meremang, Ustadz Imron menatap kursi kosong itu sekali lagi. Ada aroma bunga yang sangat kuat dan satu cangkir teh yang tiba-tiba kosong. Tapi tak ada suara, tak ada yang mengganggu. Untuk hari ini, batas-batas antara dunia sudah dihormati. Dan ini sudah cukup. Tapi malam nanti masih panjang. Hari itu cuaca sangat cerah. Langit bersih dan angin sepoi-sepoi menyapu tenda hajatan. Dari pagi hingga sore, semua prosesi berjalan dengan lancar. Tidak ada piring terbang, suara misterius, atau angin berdesir yang aneh. Bahkan ayam sesaji tidak tiba-tiba lenyap seperti malam sebelumnya. Tapi justru itulah yang membuat Ustadz Imron gelisah. Ia duduk bersandar di tiang rumah Pak Lurah. Matanya tak pernah benar-benar beristirahat. Semua tampak normal, terlalu normal. Ustadz Imron berbisik dalam hati. Ini bukan tenang yang biasa. Ini seperti ketenangan sebelum badai. Sementara itu di halaman, suara gamelan mulai ditabuh. Petang ini adalah puncak hiburan. Pertunjukan wayang kulit dengan dalang dari luar kota yang konon terkenal bisa membacakan doa keselamatan di sela-sela lakon pewayangan. Tenda tambahan didirikan. Kursi plastik berderet menghadap ke layar putih besar. Lampu petromak dan lampu sumbu menyala, memberikan cahaya temaram yang justru membuat suasana semakin magis. Sentot yang sedari siang makan terus, kini duduk di barisan depan sambil memegang segelas kopi dan sebungkus kacang godok. Wah, Ed, ini acara hajatan paling lengkap. Ada makanan, hiburan, dan sensasi horor komplit. Iya, tapi Ustadz Imron kelihatan makin tegang tuh. Dia nggak ngedip dari tadi. Jangan-jangan beliau pengen nonton wayang tapi takut dibilang nggak fokus. Tot, fokusnya bukan soal wayang, tapi aura di sekitar sini makin berat. Menjelang pertunjukan dimulai, tamu semakin banyak berdatangan. Anak-anak kecil duduk bersila, ibu-ibu berkumpul di belakang, dan para bapak merokok sambil menatap layar. Tapi di sela kerumunan, ada beberapa sosok yang tidak dikenal, duduk dengan wajah datar. Mereka diam tak bersuara. Pakaian mereka aneh, terlalu rapi, terlalu klasik, dan warnanya nyaris semua kelabu atau putih pucat. Tidak ada ekspresi kagum atau gelak tawa ketika adegan lucu dimainkan oleh punakawan. Salah satu dari mereka duduk tak jauh dari Sentot. Sosok wanita tua berambut panjang dengan sanggul besar, mengenakan kebaya tua dan tatapan kosong ke arah layar. Sentot yang melihatnya berbisik pelan pada Edi. Ed, yang di sebelahku ini siapa ya? Kenapa aku nggak lihat orangnya dari tadi? Edi melirik sekilas dan langsung berbalik menatap ke depan. Udah Tot, jangan lihat terus, fokus ke layar. Loh Ed, ini penting. Ini kayak bukan orang biasa. Tadi kupikir bawa cemilan, ternyata cuma pegang daun pisang kosong. Mungkin aja udah habis, tapi kayak bukan orang. Biarin aja, selama nggak mengganggu. Ustadz Imron berjalan pelan ke tepi panggung,
Matanya menyapu kerumunan. Sekilas ia menghitung jumlah penonton, lalu ulangi lagi menghitung dan lagi. Jumlahnya tak masuk akal. Lebih banyak dari jumlah undangan, jauh lebih banyak dari kapasitas tempat duduk. Sebagian bahkan berdiri diam di belakang layar menghadap ke arah dalang. Pertunjukan wayang berlangsung hingga tengah malam. Layar putih masih berdiri tegak. Lampu petromak bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan bayangan-bayangan panjang dari para penonton yang mulai berkurang jumlahnya. Beberapa warga, khususnya ibu-ibu yang sedari sore membantu rewang, mulai berpamitan pulang. Hanya tersisa beberapa bapak-bapak yang duduk di tikar dekat pawon, ngobrol santai sambil menyeruput kopi dan membakar jagung. Pak Badrio, Ustadz Imron, dan beberapa sesepuh masih terlibat dalam obrolan ringan di teras rumah. Sesekali mereka tertawa kecil, meski mata Ustadz Imron tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu malam belum benar-benar usai. Sentot dan Edi duduk bersila di dekat kandang sapi sambil menyantap sisa lemper dan rengginang. Dengan mulut penuh, Sentot berkata, "Ed, bayangin ya, aku nikah nanti kayak gini. Ada wayang, ada nasi kuning, ada sapi. Lagian kamu tuh calon pengantinnya siapa, Tot?" "Banyak, Ed. Makhluk tak kasat mata juga nggak masalah. Yang penting akrab dan nggak bawel." Mereka pun tertawa pelan. Sementara itu, Ayudya dan Purnomo telah masuk ke dalam kamar. Tak ada acara malam pertama berlebihan, karena adat di kampung itu mewajibkan malam pengantin pertama dipakai untuk tirakat dan doa. Jam menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit malam. Suasana sangat tenang. Hanya suara jangkrik dan gelagak kayu terbakar di pawon yang terdengar. Dalang masih memainkan lakon penutup Semar Membangun Kayangan dengan iringan gamelan yang kini lambat dan syahdu. Tapi tiba-tiba terdengar suara jeritan memecah malam dari dalam rumah, tepat dari kamar pengantin. Serempak para bapak-bapak yang berada di luar terdiam. Beberapa langsung berdiri, beberapa lainnya saling pandang kebingungan. "Itu suara siapa?" "Kayaknya dari dalam rumah." Ed, acara horornya sudah dimulai." "Acara horor apaan? Pengantin berdarah? Kamu ngomong apaan sih, Tot?" "Ini nggak lagi bercanda, Ed. Aku bisa melihatnya." Sementara itu di dalam rumah, Pak Badrio, Bu Siti, dan Ustadz Imron sudah berlarian ke arah kamar pengantin. Pintu kamar tertutup rapat. Pak Badrio menggedor dengan keras. "Ayudya, Purnomo, buka pintunya, Nak." "Ayudya, ibu di sini sayang, buka pintunya," ucap Bu Siti yang histeris. Ustadz Imron lalu mengumandangkan takbir. Suara jeritan dari dalam kamar semakin parah, seperti dua orang berteriak bersamaan. Bukan hanya jerit ketakutan, tapi juga seperti jeritan dari makhluk lain yang tak punya pita suara manusiawi. Suara menggeram, suara tangis, suara denting benda pecah. Pintu kamar bergetar keras, namun tak bisa dibuka. Bahkan saat dicoba didobrak, pintu itu seperti dilem. Pak Badrio dengan keringat dingin bertanya-tanya, "Kenapa ini, Pak Ustadz?" Ustadz Imron lalu menutup mata dan membukanya dengan cepat. Mereka sedang diliputi sesuatu. Bu Siti gemetar. "Ya Allah, anakku, menantuku." Teriakan masih terdengar, lalu hening. Lalu terdengar suara tawa lirih yang tiba-tiba berhenti. Seluruh rumah jatuh dalam kesunyian yang menyakitkan. Semua orang di luar rumah terdiam. Bahkan gamelan berhenti dimainkan tanpa aba-aba. Dalang menunduk seolah tahu sesuatu telah bergeser dari keseimbangan malam itu. Di tengah suasana mencekam, Ustadz Imron berdiri tegak di depan pintu kamar yang terkunci. Tangan kanannya menggenggam tasbih dan bibirnya mulai melafalkan doa-doa ruqyah dengan suara tegas namun tenang. Di belakangnya Pak Badrio menggigil, menggenggam tangan istrinya, Bu Siti, yang sudah tak sanggup menahan tangis. Ayudya masih menjerit dari dalam kamar, dan suara tawa lirih tak manusiawi terus bergema dari balik pintu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langit malam bergemuruh perlahan. Angin yang sejak tadi menggoyangkan dedaunan kini terasa seperti menyapu kuat dari segala penjuru. Dinding rumah berderak, pelan namun terasa seperti bisikan maut. Ustadz Imron terus melantunkan doa. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naun. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri, seakan didobrak dari dalam dengan kekuatan besar. Kayu pintu sampai tergeser dari engselnya. Semua orang di luar kamar refleks mundur setapak. Dari dalam, Ayudhya berlari keluar. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh keringat, matanya sembab. Ia langsung memeluk Bu Siti erat-erat, menangis tersedu-sedu. Seketika Pak Badrio dan Ustadz Imron menerobos masuk ke dalam kamar. Di dalam ruangan itu, cahaya lampu redup seolah diselimuti kabut tipis. Udara di dalam kamar lebih dingin daripada di luar. Aroma kemenyan bercampur bau amis menusuk hidung. Di tengah kamar berdiri Purnomo dengan tubuh setengah telanjang, hanya memakai celana pengantin putihnya. Kepalanya tertunduk, nafasnya terengah-engah dengan suara geraman berat seperti binatang. Tubuhnya berkeringat deras, tapi bukan peluh biasa, melainkan seperti minyak hitam yang mengalir dari pori-porinya. Kakinya gemetar dan tangannya bergetar aneh seperti menahan sesuatu. Purnomo, Pur, kamu kenapa nak? Tiba-tiba Purnomo tubuhnya bergerak cepat, patah, mengerikan. Lengannya menekuk ke arah sebaliknya. Sikutnya berputar 180 derajat. Tulang bahunya berderak seperti dahan patah. Pak Badrio mundur 2 langkah. Wajahnya pucat pasi. Ustadz Imron memejamkan mata, kemudian membuka dengan sorot tajam. Kau bukan manusia. Keluar. Demi Allah, keluar dari tubuhnya. Doa-doa ruqyah kembali dilantunkan. Kali ini dengan suara yang lebih keras, lebih penuh kekuatan batin. Namun makhluk di tubuh Purnomo melawan. Gerakan tubuhnya menjadi tak terkendali. Kakinya menekuk ke belakang, lalu lompat ke dinding dan menempel seperti cicak. Dari mulutnya keluar suara tawa serak bercampur tangis. Purnomo dengan suara yang bukan miliknya berkata, "Ia milikku. Leluhurmu yang membiarkan perjanjian ini." Ustadz Imron terus membaca doa, kini sambil melangkah maju dengan air doa dalam botol kecil yang siap disiramkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Air doa dilemparkan ke arah tubuh Purnomo. Tubuh Purnomo berasap. Ia berteriak, namun tak mau tumbang. Ia turun dari dinding, jatuh ke lantai, dan mulai menghantamkan kepalanya sendiri ke lantai kayu. Dentumannya keras hingga darah segar mengalir. Purnomo! Bu Siti dan Ayudhya menjerit dari luar. Ustadz Imron menghampiri, menempelkan telapak tangannya ke dada Purnomo, dan dengan sekuat tenaga membaca doa. Ya Allah, keluarkan dia dari kegelapan. Namun detik berikutnya, tubuh Purnomo kejang hebat, lalu ambruk. Sunyi, benar-benar sunyi. Tak ada suara geraman, tak ada tawa, tak ada doa. Purnomo terbaring dengan mata terbelalak kosong. Mulut sedikit terbuka. Darah mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. Tubuhnya lunglai seperti tak ada tulang penyangga di dalamnya. Pak Badrio mengguncang tubuh menantunya. Purnomo, nak, bangun nak. Tapi tak ada respon. Ustadz Imron mendekat, menempelkan telinga ke dada Purnomo, mencari detak jantung, meraba pergelangan tangan. Lalu perlahan, ia memalingkan wajahnya ke arah Pak Badrio, menunduk dalam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia sudah tidak ada, Pak Lurah. Tangis pecah di luar kamar. Ayudhya jatuh pingsan di pelukan ibunya. Bu Siti menjerit histeris. Pak Badrio memeluk tubuh menantunya. Suaranya pecah. Aku yang bersalah. Aku yang bersalah. Semua ini salahku. Ustadz Imron berdiri memandang ke langit-langit kamar. Wajahnya dingin,
Matanya merah karena lelah dan murka. Dalam hati ia berkata pelan, "Ini belum selesai. Kalian telah melanggar batas, dan ini belum berakhir. Aku pastikan." Malam itu angin berhembus dingin menusuk. Awan mendung menggantung di langit, menutupi cahaya bulan dan bintang. Rumah Pak Lurah diselimuti duka yang menggigit. Tak ada tawa, hanya isak pelan dan bisik-bisik yang enggan terdengar jelas. Di tengah keheningan, Pak Badrio memanggil Rohman, ajudan yang setia. "Man, tolong segera kabarkan ke keluarga Purnomo. Ini harus disampaikan malam ini juga. Kita tidak bisa menunggu besok pagi." Rohman hanya mengangguk, wajahnya tegang namun tegar. Saat ia mulai berjalan menuju ke depan, tiba-tiba terdengar suara dari arah balai bambu di pinggir halaman. Pak, aku ikut!" teriak Sentot berlari sambil menenteng jaket dan sandal jepit. "Ini bukan saatnya aku tidur, ini saatnya berpetualang dalam gelap dan kabut." "Kamu mau ikut? Ini bukan jalan-jalan, Tot." Tiba-tiba Edi juga muncul dari balik tubuh Mama. Wajahnya masih kelihatan pucat. "Pak, saya ikut juga. Kalau Sentot ikut, saya juga ikut. Gak enak juga kalau dia nyebar hoax sepanjang jalan." Akhirnya mereka bertiga naik ke satu motor tua milik Pak Lurah, Honda GL Max yang berwarna merah kusam. Motor melaju perlahan, menerabas jalanan desa yang gelap tanpa lampu. Di kiri kanan hanya pepohonan, ladang kosong, dan kadang suara burung malam. Setelah beberapa menit dalam diam, tiba-tiba suara Sentot terdengar, tapi bukan seperti biasanya yang bercanda. Nada suaranya agak dalam, tenang, dan misterius. "Tahu tidak, kadang-kadang Ed, kematian itu tidak datang karena waktunya, tapi karena dipanggil." "Maksudmu gimana?" "Ada makhluk yang tidak suka kehilangan, kayak jin yang jatuh cinta. Mereka nggak bisa move on, dan kalau yang dicintai menikah, mereka bisa jadi pembunuh, tapi bukan pakai tangan, pakai bisikan." "Tot, kamu jangan asal ngomong, serem tahu." Motor melaju pelan, jalanan semakin sepi, angin menerpa daun-daun pisang, hening sesaat. Edi menoleh ke belakang, menatap langit malam dengan wajah kosong. "Ed, kita harus bantu Pak Ustadz, mereka kejam," ucap Sentot tak seperti biasanya. Kali ini dengan air mata yang mengalir deras. "Kamu gak kayak biasanya, Tot. Kali ini jadi serius." "Bukan, Ed. Ini gara-gara belalaiku kepanasan duduk di atas tangki motor tua ini." "Ya ampun, kamu nahan panas dari tadi, Tot," ucap Rohman kaget dan menghentikan motornya. "Melepuh, Pak." Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merah
mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari.